Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di embun surgawi. Dan pada pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 yang mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal yang kedua, sepertinya ada penciptaan ulang. Tapi enggak saudara. Karena pasal 2 disusun, ditulis bukan berdasarkan kronologis, tapi ditulis untuk dapat melengkapi apa yang belum ditulis atau diceritakan dalam pasal 1. Umpamanya, manusia dalam pasal 1 diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dipercaya Allah, diberkati Allah. Tapi pasal 2 ini dilengkapi yang belum diceritakan di sana. Bahwa manusia itu dalam penciptaan ada proses, yaitu dibuat dari debu tanah, diembusi oleh napas Allah menjadi makhluk yang hidup. Demikian juga dalam pasal 2 ini sesungguhnya Allah mulai akan fokus kepada manusia dan bukan pada ciptaan yang lain. Itulah sebabnya saya memberikan tema renungan ini adalah manusia dibentuk dari bahan yang hina menjadi mulia. Karena manusia dibentuk dari debu tanah, dihembusi napas Allah menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dibentuk dari bahan yang hina, yaitu dari debu saudara. Siapa yang suka debu? Selalu ingin mengebaskan debu dari hadapan kita. Di baju, di meja, di lantai, di taman, di mana saja. Kita mau menjauhkan debu dari pemandangan mata kita, sebab debu membuat pemandangan mata kita tidak indah. Tapi ini sungguh-sungguh memberi pelajaran kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara tidak menjadi manusia yang sombong, karena kita tidak dibentuk dari bahan emas, perak, atau benda-benda yang berharga, tapi dari debu. Kalau saya dan saudara menjadi orang yang berhasil, sukses dari apa yang kita kerjakan, semua itu kasih karunia Allah. Karena apa? Karena memang Allah juga kemudian membuat dari bahan yang hina itu menjadi mulia, karena debu itu dihembusi oleh Roh Allah. Sehingga menjadi mulia. Mengapa menjadi mulia? Karena kemudian manusia menjadi makhluk yang hidup, berbeda dengan binatang-binatang yang dapat memiliki hubungan yang intim, yang akrab dengan Allah. Wow, ini luar biasa saudara. Adam dan Hawa bisa bercakap-cakap dengan Allah, bebas di Taman Eden itu. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kemudian manusia menjadi manusia yang berdosa, hubungannya menjadi jauh dengan Allah. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang, telinga Tuhan itu tidak kurang panjang. Tapi yang menjadi pemisah antara Allah dan manusia adalah dosa. Yang membuat Allah tidak mendengarkan doa umat adalah dosa. Di dalam perjanjian baru dikatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, yaitu neraka. Manusia menjadi jauh dengan Allah, tidak memiliki hubungan yang akrab, yang intim dengan Allah. Sehingga kadang-kadang bahkan manusia pergaulannya menjadi jahat karena bergaul dengan kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa iblis. Tapi bersyukurlah kepada Allah, karena Allah sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Tuhan Allah, Yahweh Elohim itu telah menjadi manusia di dalam diri Kristus Yesus.
telah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dan ketika ia bangkit dari antara orang mati, dia telah menghembuskan nafasnya, rohnya kepada manusia. Seolah-olah Yesus berbicara, ini loh, aku dulu yang menghembuskan nafasku ke dalam Adam dan Hawa. Sekarang aku menghembuskan rohku, nafasku kepada Anda, sehingga Anda menjadi makhluk yang hidup, yang bukan hanya hidup-hidupan, tetapi makhluk hidup yang bisa bergaul dengan Allah secara akrab dan intim. Itulah sebabnya saudara, kita sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang terus-menerus yang diperbaharui, karena tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, marilah kita hanya bertujuan untuk Allah. Bahkan juga kita bisa memuliakan Allah melalui harta benda Allah yang dipercayakan kepada kita. Sebab Amsal mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan penuh, bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah. Kalau kita sungguh seluruh kehidupan kita, perbuatan kita, tutur kata kita, semuanya untuk memuliakan Allah. Allah dimuliakan dan kita diberkati Allah secara holistik. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita.